Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, berjumpa lagi kita di dalam perkuliahan Manajemen Usaha Perjalanan Wisata yang kali ini adalah merupakan sesi yang ke-11. Adapun tema kuliah kita kali ini adalah meramalkan penjualan. Tujuan pengajaran kali ini adalah memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang teknik meramalkan penjualan pada suatu perusahaan perjalanan wisata dengan kondisi sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan tersebut. Baik saudara-saudara, mari kita mulai. Mari kita bahas pengertian peramalan atau forecasting terlebih dahulu. Pengertian forecasting menurut Deityana pada 2011 adalah seni dan ilmu untuk memprediksi kejadian di masa mendatang. Peramalan juga merupakan perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi. Terdapat 6 tahapan dalam peramalan menurut Render dan Heiser pada 2005, yaitu 1. Menentukan tujuan peramalan. Yang kedua, memilih unsur apa yang akan diramal. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan, apakah jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Yang keempat, memilih tipe model peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Dan yang keenam adalah memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. Kegunaan atau manfaat peramalan pada umumnya adalah sebagai berikut. 1. Sebagai alat bantu dalam perencanaan yang efektif dan efisien pada perusahaan. Yang kedua, untuk menentukan kebutuhan sumber daya di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah untuk membantu manajemen membuat keputusan yang tepat pada perencanaan bisnis. Tujuan utama dari peramalan atau forecasting adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengkaji sebuah kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruhnya di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, peramalan diperlukan untuk menunjang perkiraan yang diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Yang ketiga, peramalan juga merupakan sebuah dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Dalam suatu peramalan haruslah memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, akurat, karena adanya suatu peramalan dengan metode yang tepat akan menghasilkan prediksi yang akurat dan efektif, di mana akan timbul keseimbangan pada persediaan. Yang kedua, biaya. Dalam membuat peramalan harus diusahakan untuk tidak mengeluarkan biaya operasional yang terlalu besar. Sebaiknya gunakan berbagai alternatif yang bisa menghasilkan ramalan dengan biaya yang efektif dan seimbang. Yang ketiga, responsif, di mana ramalan tidak boleh terpengaruh oleh lingkungan serta fluktuasi demand, sehingga harus stabil hingga mencapai waktu periode ramalan. Dan yang terakhir adalah sederhana, karena suatu peramalan yang sederhana akan memudahkan kegiatan peramalan. Berikutnya adalah peramalan dan horizon waktu. Horizon waktu peramalan diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, peramalan jangka panjang. Umumnya terdiri dari 2-10 tahun. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Kemudian yang kedua, peramalan jangka menengah, terdiri dari 1-24 bulan. Peramalan ini lebih dikhususkan dibandingkan dengan peramalan jangka panjang. Biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas
perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Dan yang terakhir adalah peramalan jangka pendek. Biasanya terdiri dari 1 sampai 5 minggu. Digunakan manajemen untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur, penjadwalan kerja, dan lain-lain. Ada 3 tipe peramalan yang umum digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, peramalan ekonomi atau economic forecast menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi atau technological forecast memperhatikan tingkat kemauan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Kemudian yang ketiga adalah peramalan permintaan atau demand forecast. Ini adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Adapun teknik peramalan dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah secara kualitatif atau non-statistical method. Adalah cara penaksiran yang menitikberatkan pada pendapat seseorang atau judgment. Hal ini penting karena hasil peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, pendapat, dan pengetahuan dari orang yang menyusunnya. Kemudian teknik yang kedua adalah secara kuantitatif statistical method, yaitu cara penaksiran yang menitikberatkan pada perhitungan-perhitungan angka dengan menggunakan berbagai metode statistik. Adapun penggolongan pola data produk dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah data berpola konstan, digunakan ketika data berfluktuatif di sekitar rata-rata secara stabil. Pola ini terjadi dalam jangka waktu pendek atau menengah. Kelompok kedua adalah data berpola tren, digunakan ketika data memiliki kecenderungan, baik itu meningkat maupun menurun dari waktu ke waktu. Pola ini terjadi karena adanya perubahan pendapatan, bertambahnya populasi, serta pengaruh budaya. Dan kelompok terakhir adalah data berpola musiman. Digunakan ketika polanya bergerak secara berulang-ulang, secara teratur setiap periode tertentu. Pola ini terjadi bila dikaitkan dengan faktor cuaca atau faktor yang dibuat oleh manusia seperti liburan dan hari besar. Data peramalan kemudian divalidasi dengan menggunakan sejumlah indikator, yaitu yang pertama, mean absolute deviation atau MED adalah metode untuk mengevaluasi metode peramalan menggunakan jumlah dari kesalahan-kesalahan yang absolut. Yang kedua, mean square error atau MSE adalah metode lain untuk mengevaluasi metode peramalan masing-masing kesalahan atau sisa dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dan ditambahkan dengan jumlah observasi. Yang ketiga, mean absolute percentage error atau MIPI adalah mengindikasi seberapa besar kesalahan dalam meramal yang dibandingkan dengan nilai nyata. Yang keempat adalah tracking signal, yaitu suatu ukuran bagaimana baiknya suatu peramalan memperkirakan nilai-nilai aktual. Dan yang terakhir adalah moving range, yaitu digunakan untuk pengujian kestabilan sistem sebab akibat yang mempengaruhi permintaan. Nah, proses peramalan penjualan atau sales forecasting pada Biro Perjalanan Wisata dilakukan berdasarkan data transaksi di masa lampau yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penghalusan tingkat keeroran suatu data yang kemudian akan menghasilkan ramalan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dimengerti. Demikian saudara-saudara materi kita pada tatap muka kali ini. Semoga materi yang sudah disampaikan dapat menambah kompetensi dan pengetahuan Anda mengenai forecasting atau peramalan dan apa saja unsur yang harus ada dalam suatu peramalan penjualan. Berjumpa lagi kita pada tatap muka berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.